Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita tim Kembang Eceng atau channel Kembang Eceng Religi. Channel Kembang Eceng Religi pada saat ini adalah akan membahas tentang pemandian Ibu Ratu Rengganis atau pemandian Rengganis yang berada di wilayah Pangandaran. Siapakah Ibu Ratu Rengganis? Ibu Ratu Rengganis adalah istri daripada Raden Anggalarang. Waktu itu di situ sudah kita bahas dalam episode Kerajaan Pananjung atau Kerajaan Pananjung Dewi Rengganis di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemandiannya, pemandian Dewi Rengganis. Konon katanya pemandian Dewi Rengganis itu bisa membuat orang awet muda. Betul atau tidak, walau alam. Semoga pencinta YouTube channel Kembang Eceng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan sehat, keberkahan panjang umur dengan sehatnya, keberkahan dunianya, keberkahan di dalam mencari perjalanan alhiyah rezeki, dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anaknya, dan diberikan keberkahan di dalam rumah tangganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa pencinta channel YouTube Religi Nusantara Kembang Eceng, ikuti langkah kami di episode pemandian Ibu Dewi Rengganis. Jangan lupa like and subscribe supaya tidak tertinggal oleh video-video kami selanjutnya. Pemandian Ibu Ratu Rengganis atau Guha Ibu Ratu Rengganis awalnya adalah ini termasuk di dalam kerajaan atau kaputren Kerajaan Pananjung. Jadi pemandian ini masuk di dalam kaputren Kerajaan Pananjung. Ketika Kerajaan Pananjung itu diserang oleh Bajo atau bajak laut, yang bajak laut itu tertarik dengan Ibu Ratu Rengganis sehingga terjadilah pertempuran sengit di daerah Kerajaan Pananjung yang waktu itu adalah rajanya Anggalarang, sampai Raja Anggalarang itu terbunuh. Setelah Raja Anggalarang terbunuh, maka Ibu Ratu Rengganis dikejar-kejar Bajo. Nah, Ibu Ratu Rengganis masuk ke dalam guha yang disebut sekarang Guha Rengganis. Guha Rengganis atau pemandian Ibu Ratu Rengganis. Siapakah Ibu Ratu Rengganis? Ibu Ratu Rengganis adalah anak Eyang Purwo atau anak Eyang Argo Purwo yang berasal dari Baglan Purworejo Wonosobo. Siapa Eyang Argo Purwo? Eyang Argo Purwo adalah nama kecilnya beliau Jamira Min Jaya. Siapa beliau? Beliau adalah yang disebut dengan Pangeran Wijaya Kusuma. Nah, waktu beliau mengembara ke wilayah Tatar Galuh sekitar abad 14 sampai abad 16, ya, beliau mempunyai julukan yaitu Wijaya Kusuma, sebab beliaulah yang mempunyai kembang cangkok Wijaya Kusuma. Kembang cangkok Wijaya Kusuma ini adalah untuk pengobatan ketika para pejuang, ya, para pejuang terluka, maka para pejuang itu diobati oleh kembang cangkok Wijaya Kusuma.
Ini jalan yang menuju ke pemandian Ibu Rengganis. Ini jamaah lain tuh ya, atau rombongan lain ya, baru selesai mandi di pemandian tersebut. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi tempat pemandian Ibu Ratu Rengganis. Sekarang kita mau tanyakan kepada salah seorang pengurus ya, kalau bahasa itu kuncen mungkin ya, di Ibu Ratu Rengganis. Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang ya? Alhamdulillah, kumaha sama ihna. Aduh, Makin ganteng wae ieu. Aduh, tiga si Majapahit. Tiga lumbung di mana itu? di Bekasi mah. Bekasi, wah, yang Jakarta tuh. Yang Jakarta. Yang Priuk, apa Yang Priuk? Priuk. Mantap, hebat dah. Gede itu maras ya? Amin, Tah, mangga. kumaha ieu sejarahna Simpel nya. simpel we. Sejarah kita mah ieu teh patilasana tapak kilasna tapabrata meditasina Prabu Anggalarang. Lagu Anggalarang tuh tah. Prabu Anggalarang itu kan punya Saunggali. Oh, Saunggaling. Anggalarang, terus Jakalalana, Oh. Jakaya terus Saunggaling, terus eta kajengana dina pertempuran sareng Bajibone. Jadi Prabu Anggalarang teh yang jantan raja. Di Widian Kuramana Prabu Kuning ti gua sakti kuning pertapanawe ti kuningan. Tapi medalna ti Purworejo medang Kamulyan, terus Wonosobo terus ka dieu. Begitu. Tempat tapabratana di Lebet 30 meter di titik air ti mulai tempat cuci muka. Terus kadiduna saluran mata air nu katutup kubuha aya 40 meter langkung. Kadiduna mah seueur berapa ratus meter taman mata airna jam-jamna gitu kanan. Teh kapunggurna diurus ku orang-orang saudara kita yang bukan bahasanya bukan bahasa Belanda, orang Belanda we nu ahli sejarahnya tapi menilaikan diancan Peter ku Jepang terus ku orang Belanda. Ngawitanana memang orang Belanda banyak pendidikan untuk kita. Iya. Untuk apapun. Si di dia terus beres terus bertempur sareng Bajibone nu namina teh Ibu Dewi Rengganis. Yang tadi nu tadina Ibu Dewi Rengganis teh asa tirituna Ibu Dewi Siti Samoja. Di mana tah Ibu Dewi Rengganis? Kan Prabu Anggalarang teh istrina Ibu Dewi Siti Samoja kawitanana. Kawitanana. Terus bertempur rasa kapepet. Terus Prabu Anggalarang meninggal setelah Pati Kidang Pananjung meninggal, aya we jalan Kidang Pananjung. Prabu Anggalarang meninggal di Gunung Kidul terus ka batas Sungai Citanduy. Jadinya ada acan nami Patimuan. Acan. Kali Pucang we masih kene. Masih Kali Pucang terus itu meninggal terus meninggal Prabu Anggalarang di Gunung juga ditinggalkeun we ku pamaneng saya teh sareng Ibu Dewi. Ibu Rengganis. Rengganis pokona bukuna aya. Oh, gitu. Terus di dia oge dipasikeun ka karamana ieu Bapak Sukian almarhum. Lain ti Pasukian heula ka abdi lain. Karena abdi dengan kebudayaan Pakasli kepala di kabupaten. Nanti ketuk tilu sareng Sinjang Jalaprang. Aku sami nyambung. Sejalan. Tidinya kene. Diolah di proses jan klasik. Oh. Jadi aya igelan biasa ya igelan klasik. Punten kaunggulan ieu. Naon tah? Kaunggulan ieu nu hebat mah nu karasana gelar fisika cuci muka awet muda. Begitu. Karena itu mengandung unsur penelaahan modern setelah tahun 1922 menyelesaikan Janssen Peter Jepang Kudira ketemu yaitu dengan hebatnya biologi master dari Bandung. Oh gitu. Itu pH mineral O2 sulfur kalsium magnesium MgCO3 TTS-nya biokarbonatnya bagus. Berarti ini mau udah dicoba udah. Udah dites. Udah dites tes lab lah. Udah 5 tahun. Wow. Sekarang libur karena mungkin lockdown atau Iya, Covid iya. gitu. Jadi dari Bandung itu dosennya juga Bu In, Bu Okto, Pak Sitesna, Pak Tatan, Pak Pardi, terus yang satu lagi siapa Ibu Mia kesininya gitu. Jadi ini udah master hebat. Cuci muka awet muda betul, nggak bohong. Jadi cuci muka buat awet muda. Betul, gitu. Berarti iya. kelebihannya air ini buat cuci muda biar cuci muka awet muda. Cuci muka biar awet muda. Tapi secara sehat, ekologis, filosofinya benar bahwa cuci muka awet muda ada keterangan fisika yang dimaksud. Contoh yang capek, yang pegel, yang orang tidak bisa jalan karena setuk katanya
bukan satu dua yang sembuh, banyak saksinya para polhut, para penjaga-penjaga. Berarti di sini mau ada keajaiban karomanya lah, yang tadi keajaibannya 10 tadi. titik itu mungkin oleh Allah karena dia begininya hebat, tabirnya luar biasa. Jadi makanya terima kasih kepada komunitas para pecinta alam di sini yang bahwa konon notabene sejarah di sini luar biasa. Nanti akan juga mengikuti sambungannya iringan dengan bahasa Prabu Siliwangi yang tinggi menjadikan nama mercusuar dari dunia raja keberapa, Siliwangi keberapa, nanti mungkin ketemu gitu. Itu secara fisika begitu. Jadi Gemah Ripa Reperapi Iya, kewujud di dia. iya, karena Prabu Siliwangi ini sifat ulahnya nada untuk orang yang mencintainya akan mewujudkan oleh Allah apa nama mercusuar dunia itu gitu. Segala kesuburan, segala kasih sayang akan muncul. Mungkin ya piatu jombo pakai Indonesia keurut dengan nada apa, dengan upaya apa, ya rahasia Allah itu mah. Rahasia Allah itu mah. Ini ayat-ayatnya juga melindungi kalimat dalam surat Waqiah itu kayak masih dalam Harun, dalam surat At-Tariqnya juga innahu ala rabbina laqadir. Pelindung hebatnya itu kalimat surat Al-Qur'an ayat 69, walau taqala alaina badul aku yang mengebatkan dunia ini untuk Siliwangi gitu. Karena Siliwangi bukan Nusantara aja, kitab lontar, kitab Sutasoma Siliwangi, kitab Weda, Trisula Weda, Kujang, Tongkat, dan kitab dan keris itu melindungi dalam sifat kekuatan manusia atau hamba Allah di dalam cipta Siliwangi. Siapa Siliwangi itu? Sekarang udah jelas. Garuda 8 aja yang dipanggil diundang oleh PBB ke Kongo dan Kamboja sukses. Kesini juga Indonesia dipakai wasit dan kebenaran untuk hebatnya Indonesia yaitu hebatnya Siliwangi. Dengan Atur nuhun pisan abdi di channel YouTube Kembang Eceng. Amin. Semoga channel YouTube Abi barokah. Amin. Jadi terang masalah Ibu Ratu dan lain sebagainya, dan Abah sing sehat, ya, sing panjang umur yang sehat nah, sing barokah dalam kehidupan. Amin. Sareng Abah naon teh tadi teh? Abah Kubis, Abah RGS. Kubis. Abah Kubis RGS RGS. regenerasi sejarah Siliwangi. Tuh, RGS teh regenerasi sejarah Siliwangi. Kalau bicara filosof apa saja, Kujang, Trisula, keris, pedang, tongkat, kitab saya siap kalau ada waktu. Oke? Siap. Pohon-pohon juga filosofnya saya siap. Siap, Saya siap, juga siap. diberi tataran oleh Cirebon Kesultanan, sekarang dipanggil juga. Oke? Nah, eta mah sementara gitu we. Amin. Turun. Daripada pemandian. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makanya Terbunuhnya Raden Anggalarang dan dikejar-kejarnya Dewi Rengganis itu terdengar oleh Eyang Argopuro yang tidak lain adalah Raden Wijaya Kusuma. Akhirnya Eyang Argopuro yang berasal dari Bagelen, Purworejo Wonosobo, beliau menetap atau singgah di wilayah desa Cijaringau, Kecamatan Cimrak, sekitar 37 kilo ke arah timur dari kerajaan atau dari wilayah Rengganis ini. Eyang Rengganis menetap di wilayah ini tujuannya adalah untuk membantu Ibu Dewi Rengganis kalau dia tertangkap oleh Bajo. Tetapi sebelum Eyang Argopuro turun atau membantu Ibu Rengganis, Prabu Haur Kuning atau yang disebut juga dengan Prabu Gesan Ulun itu memerintahkan salah satu utusannya yang bernama Raden Saunggaling. Dan Raden Saunggaling itu nanti ketemu dengan Dewi Rengganis dalam pertunjukan Tari Gunung Tepak Tilu.
yang pada akhirnya Raden Saunggaling menikahi Dewi Rengganis dan disetujui oleh Ki Lengser. Akhirnya Dewi Rengganis dan Saunggaling menetap di Bagolo serta mendidik para rakyat atau petani untuk dijadikan sebagai prajurit untuk menghadapi pasukan Bajo. Terdengarlah oleh pasukan Bajo bahwa Dewi Rengganis itu dinikahi oleh Saunggaling, yang akhirnya pasukan Bajo menyerang kembali daerah Bagolo, yang akhirnya pasukan Bajo akhirnya hancur dan kalah oleh pasukan Saunggaling. Dengan kalahnya pasukan Bajo oleh pasukan Saunggaling, berarti daerah ini sudah aman, maka Raden Saunggaling dan Dewi Rengganis itu membentuk kerajaan atau membangun kerajaan Pananjung dengan nama Pananjung Ngadeg Tumenggung. Itulah cerita atau asal-usul daripada pemandian Dewi Rengganis yang disebut pemandian awet muda. Berawal dari salah satu kerajaan yang bernama Kerajaan Penanjung, dan rajanya adalah Raja Anggalarang. Patinya adalah Kidang Pananjung. Raden Anggalarang dan Dewi Rengganis adalah keturunan raja serta keturunan daripada seorang pertapa yang berasal dari Bagelen, Purworejo, Wonosobo. Walau alam bisawab, semoga bermanfaat kisah daripada pemandian Ibu Dewi Rengganis. Gua ini memiliki panjang 125 meter, lebar 2 meter hingga 3 meter dengan ketinggian sungai bervariatif sesuai dengan musimnya, hujan atau tidak hujan. Dan berdiameter sekitar 13 meter. Itulah luas daripada gua ini. Akhirnya napak tilas wali Allah episode pemandian Ibu Dewi Rengganis kami cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih kepada pemirsa Kembang Eceng yang sudah like and subscribe dan dijadikan sebagai amal ibadah serta dimudahkan segala urusan dunianya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.